Langit pagi di terminal Merak selalu diselimuti hiruk-pikuk. Suara klakson bas bersahut-sahutan, aroma asap knalpot bercampur dengan bau gorengan yang dijajakan pedagang kaki lima. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda berusia 20 tahun, Raka, berjalan menyusuri lorong terminal dengan keranjang asongan di tangannya. Bajunya lusuh, keringat membasahi pelipis, namun senyumnya tak pernah pudar saat menawarkan dagangan kecilnya. Roti, air mineral, permen, suaranya parau tapi penuh semangat. Sebagian penumpang membeli, sebagian lagi hanya melirik lalu berpaling. Raka tak pernah merasa malu. Baginya, setiap koin yang ia dapat adalah nafas untuk ibunya yang sudah renta dan sakit-sakitan di rumah kontrakan kecil tak jauh dari terminal. Namun di balik senyum itu, Raka menyimpan luka. Setiap harinya ia harus berhadapan dengan para preman terminal yang merajalela, menagih uang keamanan dari pedagang kecil. Tak jarang ia ditendang, dipukul, bahkan dagangannya dibuang hanya karena ia tak mampu membayar setoran. Meski begitu, ia selalu menahan diri, memilih diam daripada melawan. Raka masih ingat jelas wajah ibunya yang pucat ketika ia pulang dengan tubuh lebam. "Nak, jangan melawan, ibu hanya ingin kau selamat," pesan sang ibu, suaranya lirih, seperti takut kehilangan satu-satunya harapan hidup. Raka hanya mengangguk, meski hatinya penuh amarah yang ia kubur dalam-dalam. Hari itu, setelah menjajakan dagangannya sejak subuh, Raka berhenti sejenak di bangku tua dekat halte bus. Pandangannya kosong, menatap lautan manusia yang datang dan pergi. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus hidup dalam cengkeraman mereka? Pertanyaan itu berulang-ulang menggema di kepalanya, tanpa jawaban. Di kejauhan, suara tawa kasar terdengar. Sekelompok preman berbadan besar menagih uang dari seorang pedagang nasi bungkus. Pedagang itu mencoba merayu agar diberi keringanan, tapi sebuah bogem mentah mendarat di wajahnya. Orang-orang hanya menunduk, pura-pura tak melihat. Termasuk Raka. Ia menggenggam erat keranjang asongannya, menahan diri agar tidak ikut campur. Namun di balik rasa takut itu, ada bara kecil yang menyala dalam dadanya. Bara yang sudah lama ia pendam, semakin hari semakin membesar. Raka sadar, hidupnya tak akan pernah berubah jika ia terus diam. Tapi ia juga tahu, melawan preman sama saja dengan mencari maut. Dan di terminal itu, maut bisa datang tanpa ampun bagi siapapun yang berani menentang. Raka berdiri lagi, melangkah dengan langkah berat, meninggalkan bangku tua itu. Ia belum tahu, takdir sedang menuntunnya pada sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Pertemuan dengan sebuah rahasia kuno, ilmu yang kelak membuat namanya digetarkan oleh semua preman terminal Merak. Di balik hiruk-pikuk terminal Merak, ada satu nama yang selalu disebut dengan rasa takut, Herman Kobra. Julukan itu bukan tanpa alasan. Tubuhnya besar, wajahnya penuh luka bekas perkelahian, dan tatapan matanya seperti ular berbisa siap menerkam siapa saja yang berani melawan. Dialah Raja Preman Terminal, penguasa tunggal yang menentukan siapa boleh berdagang, siapa harus pergi, bahkan siapa yang boleh hidup damai atau menderita. Setiap hari, Herman duduk di kursi plastik butut di pojok terminal, dikelilingi anak buahnya. Di tangannya selalu ada sebatang rokok menyala, sementara mulutnya tak henti-hentinya memaki. Pedagang-pedagang kecil yang lewat terpaksa menunduk, mengeluarkan uang setoran, dan berharap tak jadi sasaran amarahnya. Semua orang tahu, sekali menolak, maka hancurlah daganganmu, bahkan bisa jadi nyawamu melayang. Raka sering melihat sendiri kekejaman itu. Pernah seorang penjual minuman menolak memberi uang karena dagangannya sepi. Herman hanya tertawa sinis, lalu dengan sekali tendangan, gerobak minuman itu terbalik, botol-botol pecah berserakan. Pedagang itu dipukuli hingga babak belur di depan banyak orang. Tak seorang pun berani menolong. Sejak itu, terminal seakan jadi kerajaan kecil milik Herman. Hari itu, nasib buruk menghampiri Raka. Saat ia baru saja menjajakan air mineral, seorang anak buah Herman menghadangnya. "Mana setorannya?" Hardik preman itu sambil mendorong dadanya. Raka menggeleng, wajahnya pucat. Aku belum dapat banyak, Bang," gumamnya lirih. Namun jawaban itu malah membuat preman itu menamparnya hingga keranjang asongannya terjatuh. Benda-benda dagangan berguling di tanah, sebagian diinjak-injak penumpang yang terburu-buru. Raka berlutut, mencoba menyelamatkan barangnya, sementara tawa kasar preman itu menggelegar. Orang-orang hanya melihat sekilas, lalu berpaling. Tak ada yang berani menolong. Sekali lagi,
Rasa hina menusuk dada Raka, membuat matanya panas menahan amarah. Tak lama kemudian, sosok besar dengan jaket kulit hitam muncul, Herman Cobra sendiri. Suasana langsung berubah mencekam. Suara gaduh terminal seakan mereda ketika tatapan dinginnya menyapu kerumunan. Ia menatap Raka yang masih berlutut, lalu menyeringai. "Anak kecil macam kamu berani dagang di wilayahku tanpa izin. Berani-beraninya kau melawan aturanku." Suaranya berat, penuh wibawa yang menindas. Raka tercekat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena amarah yang ia tahan mati-matian. Namun di hadapan Herman, semua keberanian terasa kecil. Bagaimana mungkin pemuda asongan biasa bisa melawan Raja Preman yang ditakuti semua orang? Terminal Merak kembali menjadi panggung ketidakadilan. Semua mata melihat, semua hati bergetar, tapi tak seorang pun berani bergerak. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Raka berhadapan langsung dengan sosok yang kelak menjadi musuh terbesarnya, sang Raja Preman, Herman Cobra. Pertemuan itu adalah awal dari pertempuran panjang yang akan mengubah nasib terminal, juga nasib hidup Raka selamanya. Malam itu, setelah kejadian memalukan di hadapan Herman Cobra, Raka berjalan pulang dengan langkah gontai. Keranjang asongannya kosong, sebagian dagangan hancur, dan tubuhnya penuh lebam. Ia mencoba tersenyum saat ibunya membuka pintu gubuk kontrakan mereka, namun tatapannya tak bisa menyembunyikan luka yang teramat dalam. "Aku baik-baik saja, Bu," katanya pelan, meski darah masih mengalir di sudut bibir. Ketika ibunya terlelap, Raka keluar lagi ke jalanan sepi, tak sanggup menanggung rasa malu dan marah yang bercampur jadi satu. Kakinya melangkah tanpa tujuan, hingga tiba di tepi sebuah rawa tua yang sudah lama dianggap angker oleh warga. Angin malam berhembus dingin, suara kodok dan serangga terdengar bersahut-sahutan, menciptakan suasana mencekam. Di sana, ia melihat sosok Renta tergeletak di pinggir rawa. Seorang kakek dengan rambut putih panjang, napasnya tersengal, seakan hidupnya tinggal menunggu detik terakhir. Raka spontan berlari menghampiri. "Kakek, apa yang terjadi?" tanyanya cemas. Kakek itu menatapnya dengan mata sayu, lalu tersenyum tipis, seolah sudah lama menunggu kehadiran Raka. "Anak muda, aku sudah waktunya pergi. Tapi ilmu ini, harus ada yang mewarisi," bisiknya serak. Dari tangannya yang bergetar, ia menyerahkan sebuah jimat kecil berbalut kain hitam. Raka tertegun, menatap benda itu dengan rasa ragu. "Apa ini, Kek?" tanyanya, namun kakek itu hanya menatap dalam, seolah ingin menanamkan sesuatu ke dalam jiwanya. "Ilmu rawa rontek," ucap sang kakek. "Ilmu keabadian, tubuhmu tak akan bisa mati selama bersentuhan dengan tanah. Tapi ingat, ilmu ini bukan anugerah belaka. Ia juga kutukan. Hanya hati yang teguh dan jiwa yang bersih yang mampu menanggungnya." Suara kakek itu makin lemah, lalu ia memejamkan mata untuk terakhir kalinya. Raka terpaku, jantungnya berdegup kencang. Di satu sisi, ia tak mengerti apa yang sebenarnya baru saja diwariskan. Di sisi lain, ada getaran aneh merambat di tubuhnya saat ia menggenggam jimat itu. Seolah ada kekuatan besar yang mulai bangkit dari dalam dirinya, menuntut untuk dilepaskan. Langit malam tampak semakin kelam, bulan tertutup awan hitam. Raka menatap rawa yang tenang, tapi di matanya rawa itu tak lagi sama, ia merasakan sesuatu yang mistis, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tanpa sadar, ia berlutut di tanah, menggenggam jimat itu erat, lalu bersumpah dalam hati, "Jika benar ilmu ini nyata, aku akan menggunakannya untuk melindungi yang lemah, bukan untuk keserakahan." Malam itu, di bawah bisikan angin rawa yang menyeramkan, hidup Raka berubah selamanya. Ia tak lagi hanya seorang penjual asongan biasa. Takdir telah menaruh beban besar di pundaknya, sebuah rahasia kuno yang kelak menjadi senjata untuk menghancurkan singgasana Herman Cobra. Keesokan harinya, Raka kembali ke terminal Merak dengan hati yang berdebar. Jemarinya masih menggenggam jimat yang diberikan sang kakek semalam. Ia tak tahu apakah semua itu nyata atau hanya khayalan dari seorang tua yang sekarat. Namun satu hal pasti, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Entah keberanian, entah kekuatan, tapi dadanya terasa lebih teguh dari sebelumnya. Belum sempat ia berjualan lama, sekelompok preman menghampirinya. Wajah mereka penuh dendam, mungkin karena laporan tentang keberanian Raka menolak setoran kemarin sudah sampai ke telinga Herman. "Kau pikir kau bisa seenaknya dagang di sini tanpa bayar?" bentak salah satu dari mereka sambil mendorong dada Raka hingga terhuyung.
Raka mencoba menahan diri, tetap merendah seperti biasanya. Aku hanya ingin cari nafkah, Bang, jawabnya lirih. Namun kata-kata itu hanya menyulut amarah mereka. Tinju keras mendarat di pipinya, disusul tendangan bertubi-tubi ke perut. Dagangan Raka terhempas ke tanah, botol-botol berguling, sebagian pecah berhamburan. Orang-orang kembali hanya menonton, tak ada yang berani campur tangan. Tubuh Raka jatuh ke tanah, darah mengalir dari hidung dan bibirnya. Ia merasa kesadarannya mulai kabur. Namun saat wajahnya menempel di tanah terminal yang berdebu, sesuatu yang aneh terjadi. Ada aliran panas menjalar dari perutnya ke seluruh tubuh, seperti api yang menyulut kembali nyawanya. Luka-luka yang ia rasakan tidak membuatnya lemah, justru membuatnya berdiri lagi. Para preman terbelalak. Apa-apaan dia ini? Bukankah tadi sudah hampir pingsan? Salah seorang bergumam ketakutan. Namun Raka tidak menjawab. Matanya menatap lurus, penuh keberanian yang belum pernah ia tunjukkan. Tinju lain menghantam wajahnya, keras sekali, tapi lagi-lagi tubuhnya bangkit, seolah tak bisa dijatuhkan. Dalam dirinya, Raka mulai menyadari, ilmu yang diwariskan kakek itu bukan ilusi. Rawa rontek benar-benar hidup dalam tubuhnya. Ia bisa merasakan sakitnya luka, tetapi tubuhnya menolak menyerah. Setiap kali jatuh ke tanah, kekuatan itu membangkitkannya kembali. Rasanya seperti tubuhnya disatu dengan tanah itu sendiri. Ketakutan mulai menjalar di wajah para preman. Mereka memukul, menendang, bahkan menghantam Raka dengan kayu. Namun hasilnya sama, pemuda asongan itu selalu bangkit. Raka sendiri masih terkejut dengan kemampuannya, tapi ada bara yang semakin menyala dalam hatinya. Aku tidak akan lari lagi. Inilah saatnya melawan. Dan untuk pertama kalinya, Raka bukan hanya korban. Ia berdiri tegak di tengah terminal, darah bercucuran di wajahnya, napas terengah-engah, tapi matanya menyala penuh tekad. Terminal Merak menyaksikan lahirnya seorang pemuda yang kelak akan menjadi mimpi buruk bagi setiap preman. Kabar tentang seorang pemuda asongan yang tak bisa mati menyebar secepat angin di Terminal Merak. Orang-orang mulai berbisik, menyebut nama Raka dengan nada kagum bercampur heran. Dia dipukul bertubi-tubi, tapi tetap bangun, bisik seorang sopir bas. Seolah-olah tubuhnya kebal, sambung pedagang lain. Perlahan, sosok Raka menjadi cerita baru di antara ketakutan yang biasanya hanya dipenuhi nama Herman Kobra. Namun berita itu sampai juga ke telinga sang Raja Preman. Di markas kecilnya, Herman duduk sambil mengepulkan asap rokok, wajahnya muram dan berbahaya. Pemuda itu, siapa berani menyebar kabar konyol seperti itu? Suaranya berat, penuh amarah. Anak buahnya hanya tertunduk, tak berani menatap. Mereka tahu, sekali salah bicara, nyawa bisa melayang. Salah satu anak buah memberanikan diri angkat suara. Bos, aku sendiri yang lihat, dia dihajar habis-habisan, tapi tetap bangun. Seolah-olah, tubuhnya memang gak bisa mati. Kalimat itu membuat Herman terdiam sejenak, lalu tawa keras menggelegar dari mulutnya. Tawa yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan penghinaan bercampur rasa murka. Tak bisa mati, katamu. Kalau begitu, aku sendiri yang akan memastikan ia benar-benar mati. Herman menghentakkan tinjunya ke meja, membuat gelas di atasnya pecah berantakan. Api amarah menyala di matanya. Baginya, terminal adalah wilayah kekuasaannya mutlak. Tidak ada tempat bagi orang yang berani mengganggu reputasinya, apalagi seorang bocah asongan hina. Di sisi lain, Raka sendiri masih berusaha memahami apa yang terjadi pada tubuhnya. Setiap malam, ia duduk di tepi rawa, menggenggam jimat pemberian kakek misterius itu. Tubuhnya memang selalu bangkit kembali, tetapi rasa sakitnya nyata, begitu perih hingga membuatnya hampir kehilangan akal. Ia sadar, kekuatan ini bukan tanpa harga. Meski demikian, ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Raka yang dulunya hanya menunduk kini mulai berani menatap lurus ke depan. Ia melihat pedagang-pedagang kecil yang tiap hari ditindas, sopir-sopir bas yang terus dipalak, dan penumpang yang selalu resah. Semua itu menyalakan api keberanian dalam dirinya. Jika aku diberi kekuatan ini, maka aku harus menggunakannya untuk mereka, pikirnya dalam hati. Namun keberanian itu juga menimbulkan ketakutan baru. Anak buah Herman semakin brutal, mencari-cari Raka untuk menjadikannya contoh di hadapan orang banyak. Malam-malam Raka dipenuhi bayangan, seolah-olah bahaya mengintainya setiap saat. Tapi ia tidak mundur. Semakin besar tekanan, semakin ia yakin bahwa perlawanan adalah jalan yang tak bisa dilakukan. Dan di balik semua itu,
badai besar mulai mengumpul. Amarah Herman Kobra sudah membara, siap meledak. Pertarungan antara Raja Preman dan pemuda asongan yang tak bisa mati hanya tinggal menunggu waktu. Terminal Merak yang selama ini dikuasai ketakutan akan segera menjadi medan pertaruhan hidup dan mati. Hujan deras mengguyur terminal Merak malam itu. Lampu-lampu jalan berkedip lemah, memantulkan cahaya kusam di genangan air. Suasana mencekam menyelimuti terminal yang biasanya ramai, kini lebih sunyi, seolah-olah seluruh kota menahan napas. Raka berdiri di tengah lapangan parkir yang sepi, tubuhnya basah kuyup, namun tatapannya teguh. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Dari kegelapan, suara langkah-langkah berat bergema, disertai suara payung logam yang dipukulkan ke tanah. Herman Kobra muncul, diiringi puluhan anak buahnya yang membawa pentungan, rantai, bahkan pisau. Sorot matanya penuh kebencian, seakan hujan yang turun tak mampu meredam amarah yang membara di dadanya. "Kau, bocah asongan, malam ini aku akan kubur keberanianmu," raungnya. Raka hanya menggenggam erat jimat di saku bajunya. Napasnya berat, namun tekadnya bulat. Ia tidak lagi sekadar pemuda penjual asongan, ia adalah simbol harapan semua pedagang kecil. "Kalau kau ingin menghancurkan aku, Herman, kau harus melakukannya di depan semua orang, dan aku bersumpah, aku akan selalu bangkit." Suaranya tegas, meski tubuhnya gemetar kedinginan. Pertarungan pun dimulai. Anak buah Herman menyerbu lebih dulu, menghantam Raka dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Tubuhnya jatuh ke tanah, darah bercampur air hujan, tapi ia bangkit lagi. Satu persatu serangan datang, kayu menghantam punggung, rantai melilit leher, namun setiap kali tubuhnya menyentuh tanah, kekuatan rawa rontek membangkitkannya. Penonton yang bersembunyi dari balik kios dan bas tua ternganga menyaksikan keajaiban itu. Herman akhirnya maju sendiri. Tinju kerasnya menghantam wajah Raka, membuat darah memancar deras. Namun Raka tidak mundur. Mereka saling bertukar pukulan di bawah hujan badai, suara hantaman terdengar jelas di antara gemuruh guntur. Raka merasakan rasa sakit yang nyaris tak tertahan, namun api dalam hatinya membuatnya terus berdiri, membuat Herman mulai kehilangan kesabaran. "Apa kau manusia atau iblis?" teriak Herman, matanya melotot. Ia mencabut pisau besar dari balik jaketnya, lalu menikamkan ke arah perut Raka. Jeritan terdengar, darah memercik, tubuh Raka terkulai jatuh ke tanah. Semua orang yang melihat mengira itu akhir dari perlawanan pemuda asongan tersebut. Namun keheningan seketika pecah ketika tubuh Raka yang bersimbah darah itu kembali bergerak. Perlahan, ia bangkit lagi, menatap Herman dengan mata merah penuh amarah. Pisau masih menancap di perutnya, namun tubuhnya tak mau menyerah. "Aku sudah bilang, aku akan selalu bangkit," bisiknya parau, membuat anak buah Herman ketakutan setengah mati. Malam itu, di bawah hujan deras, terminal Merak menjadi saksi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan antara Raja Preman yang berkuasa dan pemuda asongan yang tak bisa mati. Dan untuk pertama kalinya, bayangan kekuasaan Herman Kobra mulai retak di hadapan keberanian seorang pemuda biasa bernama Raka. Hujan terus mengguyur deras, membasahi tanah terminal yang kini berubah menjadi lumpur. Tubuh Raka berdiri goyah dengan pisau masih menancap di perutnya, darah bercampur air hujan mengalir deras. Semua orang yang melihatnya terdiam, antara ngeri dan takjub. Tapi di balik ketegaran itu, hanya Raka yang tahu, rasa sakitnya begitu nyata, seakan setiap saraf tubuhnya terbakar. Herman Kobra menggeram, matanya menyipit penuh kebencian. "Kau bukan manusia, kau iblis," bentaknya sambil mundur setapak. Namun di dalam kepalanya, Herman mulai berpikir. Ia bukan sekadar preman brutal, ia juga licik. Dari setiap serangan, ia memperhatikan, tubuh Raka hanya bisa bangkit setelah jatuh dan bersentuhan dengan tanah. Itulah celah yang ia cari. Dengan senyum sinis, Herman memberi aba-aba pada anak buahnya. "Angkat dia, jangan biarkan tubuhnya menyentuh tanah lagi," teriaknya. Seketika, beberapa preman berlari, memegangi Raka dari kedua sisi, memukulnya tanpa henti sambil berusaha mengangkat tubuhnya ke udara. Raka berontak, tapi tenaganya melemah. Hujan deras membuat gerakannya kaku, dan darah terus mengucur. Saat tubuhnya terangkat, kekuatan rawa rontek tak lagi bekerja. Luka-luka itu tetap terbuka, rasa sakitnya semakin menusuk. Raka terengah-engah, napasnya nyaris putus. Herman tertawa puas, melihat kelemahan lawannya yang selama ini disangka tak bisa mati. "Jadi itu rahasiamu, bocah?"
Selama tubuhmu tak menyentuh tanah, kau hanyalah manusia lemah yang bisa kubunuh kapan saja. Raka menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi rantai melilit tubuhnya erat. Tinju-tinju menghantam wajahnya, darah muncrat ke tanah, namun kali ini ia tak mampu bangkit secepat biasanya. Matanya berkunang-kunang, dunia terasa berputar. Ia sadar, rahasianya sudah terbongkar. Dan kini Herman memegang kunci untuk mengakhiri hidupnya. Lihatlah, semua orang. Herman berteriak di tengah hujan, suaranya menggelegar. Beginilah nasib siapapun yang berani melawan aku. Tak peduli kau kebal atau tidak, di tanganku semua akan hancur. Sorakan takut terdengar dari beberapa penonton yang bersembunyi, sementara pedagang kecil hanya bisa berdoa dalam hati. Meski tubuhnya babak belur, ada api yang belum padam di dada Raka. Tidak, aku tidak boleh berhenti di sini. Aku bukan hanya melawan demi diriku sendiri, tapi demi semua orang yang tertindas. Dengan sisa tenaga, ia meronta, mencoba menjatuhkan dirinya agar tubuhnya kembali menyentuh tanah. Rantai berderak, tubuhnya menggeliat di bawah cengkeraman para preman. Dan dalam detik-detik kritis itu, ketika hujan semakin deras dan Herman mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, Raka merasakan tekadnya meledak lebih besar dari rasa sakit. Ia tahu, selama ia bisa menyentuh tanah, tak ada yang bisa menghentikannya. Pertarungan ini belum selesai, justru baru akan mencapai puncaknya. Tubuh Raka masih terikat rantai, diangkat tinggi oleh anak buah Herman. Hujan deras menamparkan wajahnya, darah bercampur lumpur mengalir di pelipis. Herman berdiri gagah di hadapannya, pisau besar berkilat diterangi lampu terminal yang temaram. Ini akhir hidupmu, bocah asongan. Hari ini semua akan tahu siapa penguasa terminal Merak. Raung Herman dengan suara yang menggelegar menyaingi guntur di langit. Namun di balik luka-luka yang menganga, api tekad Raka tidak padam. Aku tidak boleh mati di sini, aku tidak boleh membiarkan mereka terus ditindas. Dengan sisa tenaga, ia menggeliat, mengerahkan seluruh kekuatan dari dalam dirinya. Rantai berderak keras, tangan-tangan preman berusaha menahan, namun tanah yang becek membuat pijakan mereka goyah. Raka menghentakkan tubuhnya, hingga akhirnya ia jatuh menghantam lumpur terminal. Seketika, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuhnya yang lemah bergetar, seakan tanah dan air hujan memberi napas baru. Luka-luka yang membuatnya hampir pingsan tidak hilang, tapi kekuatan itu kembali membangkitkan seluruh jiwanya. Raka bangkit perlahan, berdiri tegak meski darah terus menetes. Matanya kini menyala, bukan lagi mata pemuda biasa, tapi mata pejuang yang tak bisa ditaklukkan. Anak buah Herman mundur selangkah, ketakutan melihat pemandangan itu. Dia bangkit lagi. Teriak salah seorang dengan suara bergetar. Hujan yang mengguyur membuat suasana semakin dramatis, seolah langit sendiri menyaksikan kebangkitan seorang yang ditakdirkan membawa perubahan. Herman mendesis, amarahnya semakin meluap. Kalau begitu, aku sendiri yang akan menghabisimu. Herman menerjang, pisau di tangannya berkilat. Mereka berdua saling bertukar pukulan di tengah hujan badai. Tinju Herman sekeras palu godam, tapi Raka bertahan, setiap kali jatuh ia selalu bangkit lagi. Tubuhnya penuh luka, namun tekadnya lebih kuat dari besi. Pertarungan itu membuat tanah terminal bergetar oleh teriakan dan hantaman mereka. Pada akhirnya, keangkuhan Herman runtuh. Raka berhasil merebut pisau dari tangannya, lalu menghantamkan lutut ke perut sang raja preman. Herman terhempas ke tanah, terkapar dalam lumpur, wajahnya penuh darah. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya tak lagi kuat. Untuk pertama kalinya, Herman Cobra, penguasa mutlak terminal Merak, tampak tak berdaya di hadapan seorang pemuda asongan. Kerumunan yang sejak tadi bersembunyi perlahan keluar. Pedagang kecil, sopir bas, bahkan penumpang menatap tak percaya. Mereka menyaksikan raja preman yang selama ini menindas mereka kini terkapar kalah. Sorakan kecil terdengar, lalu semakin lama semakin membesar, menjadi teriakan kemenangan yang menggema di tengah hujan malam itu. Raka berdiri tegak, napasnya berat, tubuhnya berlumuran darah dan lumpur. Ia tidak mengangkat tangan tanda kemenangan, hanya menatap ke langit, membiarkan hujan membersihkan luka-lukanya. Dalam hatinya, ia tahu pertarungan ini bukan sekadar melawan Herman, tapi melawan ketakutan yang selama ini membelenggu semua orang. Malam itu, terminal Merak resmi terbebas dari cengkeraman Raja Preman. Fajar menyingsing di terminal Merak. Hujan semalam menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan, kontras dengan malam penuh darah dan jeritan. Pagi itu,
Suasana terminal berbeda, lebih lapang, lebih ringan, seolah rantai ketakutan yang selama ini membelenggu akhirnya runtuh. Pedagang-pedagang kecil mulai membuka dagangan tanpa rasa cemas, sementara sopir bus tersenyum lega, tak lagi dihantui setoran paksa. Nama Raka menjadi buah bibir. Dia, yang mengalahkan Herman Cobra, bisik seorang pedagang nasi uduk. Pemuda asongan itu benar-benar pahlawan, sambung seorang sopir dengan penuh semangat. Namun di tengah pujian itu, Raka hanya duduk di bangku tua dekat halte, wajahnya pucat, tubuhnya masih dibalut perban seadanya. Ia tidak merasa dirinya pahlawan, ia hanya seorang anak yang berjuang agar ibunya dan orang-orang kecil bisa hidup tanpa teror. Sementara itu, tubuh Herman Cobra dan beberapa anak buahnya yang kalah dibiarkan tergeletak semalaman sebelum akhirnya digelandang aparat. Reputasi mereka hancur, dan terminal yang dulu menjadi kerajaan kecil penuh ketakutan kini berubah menjadi ruang bebas. Orang-orang yang selama ini menunduk akhirnya berani menegakkan kepala. Meski kemenangan itu nyata, Raka sadar perjuangan belum selesai. Ia merasakan tatapan penuh harap dari para pedagang, seakan dirinya kini menjadi sandaran. Berat beban itu di pundaknya. Aku hanya ingin hidup tenang, gumamnya lirih, menatap keranjang asongan yang masih setia di sampingnya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Beberapa pedagang mendekat, mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. Seorang ibu penjual gorengan bahkan menyalami tangan Raka sambil berbisik, "Nak, berkatmu kami bisa berdagang tanpa takut lagi." Raka hanya menunduk, menahan emosi yang membuncah. Ia tak pernah membayangkan dirinya yang dulu selalu diinjak-injak kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Namun di balik kegembiraan itu, Raka masih merasakan perih dari luka-lukanya. Ilmu rawa rontek memang membuatnya selalu bangkit, tapi rasa sakitnya tetap membekas, menorehkan luka dalam jiwa. Malam-malamnya kini sering dihantui bayangan Herman yang menatap dengan mata penuh dendam. Meski Raja Preman itu sudah tumbang, bekas ancamannya terasa belum benar-benar hilang. Terminal Merak perlahan berbenah. Tidak ada lagi suara makian preman, tidak ada lagi pemalakan terang-terangan. Suasana lebih hidup, lebih jujur. Anak-anak kecil bisa berlarian, pedagang bisa tertawa tanpa takut tiba-tiba dihantam. Semua orang merasakan kemerdekaan yang sudah lama dirindukan. Dan semua itu berawal dari seorang pemuda asongan yang berani menolak tunduk. Raka memandang langit pagi yang cerah, membiarkan sinar matahari menyentuh wajahnya. Ia menarik napas panjang, seakan ingin meneguk udara kebebasan yang baru. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan belum benar-benar usai. Karena di balik kemenangan, ada tanggung jawab yang menanti. Dan ia bertekad, apapun yang terjadi, ia akan terus berdiri untuk mereka yang lemah. Malam kembali turun di Terminal Merak. Kali ini suasananya berbeda, tenang, damai, tanpa hiruk-pikuk teriakan preman. Raka duduk sendirian di tepi terminal, menatap kerlip lampu bus yang datang dan pergi. Angin laut membawa aroma asin, mengingatkannya pada perjalanan panjang yang baru saja dilalui. Luka-luka di tubuhnya masih terasa, namun jauh lebih dalam adalah luka dalam hati, harga yang harus ia bayar demi kebebasan semua orang. Sejak tumbangnya Herman Cobra, banyak orang datang padanya membawa ucapan terima kasih. Namun malam ini, sunyi membuat Raka bisa mendengar bisikan batinnya sendiri. Ia teringat kembali pada malam saat ia menerima warisan ilmu rawa rontek dari seorang kakek misterius di hutan pantai. Kata-kata kakek itu masih terngiang, ilmu ini bukan hadiah, melainkan beban. Setiap nyawa yang kau selamatkan akan menambah berat langkahmu. Kini ia mengerti arti kata-kata itu. Terminal Merak sudah merdeka, tapi Raka tahu di luar sana masih banyak terminal, pasar, dan lorong gelap yang dikuasai tangan-tangan bengis seperti Herman. Dunia penuh dengan para penguasa jalanan yang hidup dari penderitaan orang kecil. Ia merenung, apakah takdirnya hanya berhenti di sini, atau justru baru dimulai. Di kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak kecil yang bermain tanpa takut. Raka menoleh, hatinya menghangat. Itulah alasan ia bertahan, alasan ia terus bangkit meski tubuhnya berkali-kali roboh. Senyum kecil terukir di wajahnya, walau hanya sesaat. Ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Namun, dalam keheningan itu, ia juga sadar satu hal, ilmu rawa rontek yang ia miliki bisa menjadi pedang bermata dua. Selama tekadnya tetap lurus, ia bisa menjadi pelindung. Tapi jika hatinya goyah, ia bisa berubah menjadi ancaman yang sama berbahayanya dengan Herman. Kesadaran itu membuatnya gentar,
namun juga semakin teguh. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ilmu ini akan kugunakan hanya untuk melindungi, bukan untuk berkuasa. Raka lalu berdiri, menatap ke arah jalan raya yang menghubungkan terminal ke kota-kota lain. Seolah ada panggilan di balik kegelapan, memintanya melangkah lebih jauh. Terminal Merak kini aman tanpa dirinya, namun dunia luar masih membutuhkan keberanian seperti yang telah ia buktikan di sini. Sebelum pergi, ia sempat menoleh sekali lagi. Terminal yang dulu penuh teror kini hidup dengan tawa dan canda. Para pedagang sibuk melayani pembeli, sopir-sopir bercanda satu sama lain, dan anak-anak berlari bebas. Semua itu adalah bukti nyata bahwa darah dan air matanya tidak jatuh sia-sia. Dengan langkah mantap, Raka meninggalkan terminal Merak, membawa serta keranjang asongan tuannya di satu tangan, dan tekad baja di dadanya. Malam menelannya dalam sunyi, tapi jejaknya akan selalu tertinggal di hati orang-orang kecil. Warisan Rawa Rontek ini bukan hanya ilmu yang melekat di tubuhnya, tapi juga harapan yang ia tinggalkan, bahwa tak ada kekuasaan jahat yang abadi, selama masih ada keberanian untuk melawannya.